Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus terangkat ke surga. Peristiwa yang sangat membuat kita bersuka cita karena dengan peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kita nantinya akan dipersiapkan tempat yang indah daripada Tuhan. Karena Tuhan membuktikan dengan terangkatnya Dia ke surga, Dia membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan kita yang dahsyat. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan sebentar lagi akan memperingati hari perayaan Pentakosta. Nah, hari Pentakosta kita akan membahasnya di sini. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua dari ayat yang ke-7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Amin. Bapak Ibu yang terkasih, peristiwa Pentakosta untuk anak-anak kita yang masih kecil tidak begitu berkesan. Karena apa? Peristiwa Pentakosta sangat berbeda sekali suasananya dengan perayaan Paskah ataupun perayaan Natal. Kalau anak-anak kita mengidentifikasi perayaan Natal itu suatu yang peristiwa yang membahagiakan, peristiwa yang menyenangkan, membuat mereka bersuka cita. Sedangkan ada tukar kado, ada menghias pohon Natal, ada juga membeli baju baru. Sedangkan peristiwa Paskah itu adalah bagi mereka terkesan bahwa peristiwa yang menyedihkan, di mana Tuhan kita telah disalibkan. Kita akan menangis di sana. Kita akan juga merayakan Paskah dengan perayaan telur, mencari telur, mengikuti jalan salib. Sedangkan anak-anak kita mendengar kata Pentakosta, mereka cenderung untuk mengidentifikasinya dengan Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus, di mana nanti di gereja kita akan ada ibadah 10 hari, dan itu bagi mereka sangat ada yang senang, ada juga yang mereaksi dengan tidak senang karena ibadah kok terus, tiap malam ibadah. Tidak hanya itu, kita harus berdoa dan puasa di hari Pentakosta ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bagi kita orang yang dewasa, kita mencermati bahwa peristiwa Pentakosta ini adalah peristiwa yang sangat menghebohkan, peristiwa yang sangat dahsyat, di mana peristiwa yang menghebohkan ini terjadi di Yerusalem, kota yang besar. Banyak orang berdatangan dari agama apapun di sana. Orang Persia, orang Media, orang Mesopotamia, orang Yudea,
dari berbagai suku dan agama di sana. Nah, saat hari Pentakosta ini tiba, orang-orang percaya, para rasul berkumpul, dan di situ tiba-tiba turun dari langit bahwa Roh Allah seperti lidah api turun atas mereka. Maka di sini dikatakan di ayat yang ke-7, bahkan diulang di ayat yang ke-12. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Murid-murid Tuhan, para rasul. Tapi bagaimana mungkin mereka mendengar dalam berkata-kata dengan bahasa kita, bahasa dari penduduk-penduduk di sana, bahwa mereka adalah orang pendatang, orang Galilea. Dikatakan di ayat yang ke-12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Jadi mereka betul-betul tidak mengerti peristiwa yang dahsyat ini, turunnya Roh Kudus, peristiwa yang menghebohkan Yerusalem. Nah, di mana semua para rasul pada waktu itu berkumpul, mereka bersaksi, Tuhan kita begitu dahsyat. Mereka sekarang setelah menerima kuasa Roh Kudus, mereka mempunyai keberanian bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Bahkan diceritakan di situ pasca hari Pentakosta, 3.000 orang menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah, disitulah jemaat mula-mula dibentuk oleh Allah. Maka saya bisa menyimpulkan bahwa peristiwa Pentakosta tidak hanya peristiwa yang biasa-biasa saja, tetapi peristiwa yang sangat dahsyat. Bapak Ibu yang terkasih, terlepas dari bagaimana bentuk perayaan Pentakosta di gereja kita masing-masing saat ini, saya mendengar dari beberapa gereja ada yang mengadakan doa puasa. Mereka berpuasa, mereka berdoa di rumah masing-masing. Mereka mendengarkan firman Tuhan melalui layar streaming mereka masing-masing, dengan HP mereka masing-masing, dengan TV kabel mereka masing-masing. Demikian pula kita saat ini yang diperhadapkan dengan peristiwa corona yang juga menghebohkan negara kita, bahkan menghebohkan dunia. Maka kita diharapkan untuk terus berdoa dan beribadah dari rumah. Kita akan membuat persekutuan kita dengan Tuhan lebih dahsyat lagi. Monggo Bapak Ibu kalau mau doa puasa, kita menyerahkan diri kepada Tuhan melalui peristiwa turunnya Roh Kudus ini. Kita semakin diberkati, kita semakin dikuatkan persekutuan kita dengan Allah kita. Kita ada waktu bersama dengan keluarga kita masing-masing. Ajak mereka untuk bersekutu kepada Tuhan, merasakan kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus yang turun ke atas kita, supaya kita semakin dikuatkan, supaya kita mempunyai keberanian untuk menyaksikan karya keselamatan daripada Allah itu. Apalagi di dunia semakin yang tidak menentu kepastiannya. Orang-orang yang di dalam dunia ini menjadi sangat kejam. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Gereja tidak tahu tantangannya ke depan. Bahkan sebagian banyak orang dengan peristiwa kita beribadah di rumah, banyak mereka yang menyepelekan Tuhan, mereka yang lupa, mereka malah cenderung untuk bekerja dengan sekuat tenaga dan melupakan
karya-karya keselamatan daripada Allah itu. Melalui peristiwa turunnya Roh Kudus ini, mari kita bersama-sama bersatu hati, supaya kita semakin diberkati Tuhan melalui karya kuasa Roh Kudus yang turun atas kita. Tuhan memberkati. Amin.